Hai Bunda, pemberian MPASI yang bergizi sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Untuk itu, Bunda perlu memperhatikan komposisi kandungan yang ada dalam sepiring MPASI. Lalu, benarkah protein nabati tidak diperlukan lagi dalam MPASI? Simak penjelasan ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shotian berikut ini ya. Jadi kalau kita ngomong soal protein nabati itu luas banget. Termasuk biasanya kalau di Indonesia itu adalah kacang-kacangan dan olahannya. Oke, itu pertama. Termasuk tempe tahu. Pertanyaannya adalah apakah sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam MPASI? Kita tidak mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh. Tetapi pada anak-anak terutama yang baru kenal, baru belajar makan di bawah 1 tahun, itu memang kita lebih banyak proteinnya, lebih fokus kepada protein hewani. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena protein hewani itu pertama, terutama telur ya, itu lebih lengkap ya. Asam aminonya lebih lengkap. Jadi untuk pertumbuhan anak, kita membutuhkan protein yang asam aminonya berkualitas dan lebih lengkap. Tumbuh-tumbuhan mengandung protein, tetapi asam aminonya tidak lengkap. Itu ya. Jadi asam aminonya lengkap ada di protein hewani ya. Telur adalah representasi atau perwakilan dari asam amino lengkap. Jadi makanya dikatakan telur adalah protein yang sempurna di kalangan ahli gizi. Yang kedua, kualitas dari zat besi. Nah, ini penting nih. Nah, pada protein hewani terutama hati ayam ya, itu yang paling prima, itu zat besinya bersifat heme. Heme itu artinya jenis zat besi yang mudah untuk dicerna atau diserap oleh tubuh manusia, yang sifatnya lebih mudah untuk digunakan, makanya disebut bioavailability-nya tinggi. Nah, sedangkan pada nabati, walaupun secara teori nih, kalau Anda baca barangkali kacang tolo, apalagi bayem, apalagi oncom, itu memang kelihatannya secara teori angkanya gede zat besinya. Tetapi zat besinya sifatnya adalah non-heme. Nah, non-heme ini artinya tidak begitu banyak bisa diserap oleh tubuh manusia, paling-paling cuma sekitar 10%, 15%. Jadi itu sebabnya kenapa kita lebih fokus kepada protein hewani. Bukan berarti protein nabati tidak boleh. Silakan saja kalau si protein hewaninya sudah cukup. Ya, sebab gini loh, bocah itu apalagi waktu belajar makan ya, itu kan makannya cuma dikit ya, seimit-seimit hitungannya mililiter gitu loh ya. Jadi daripada kita kasih macam-macam banyak, tetapi ternyata anaknya ini keburu kenyang dengan yang tidak terlalu dia butuhkan, tentu lebih baik kita kasih yang jumlahnya equal, setara atau sedikit juga, tapi anaknya bisa makan dengan lebih banyak dan lebih baik. Tentu saja demikian.